petani Indonesia, petani Serdang Bedagai. Hari ini saya berada di kelompok tani anggrek Dusun Kemiri, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saya penyuluh pertanian dengan petani binaan saya. Saat ini akan membuat Corynebacterium atau sekarang lebih sering disebut dengan Paenobacillus. Adapun Corynebacterium ini sangat bermanfaat untuk memperkecil dan menghambat perkembangan pertumbuhan bakteri yang terikut dari benih. Makanya kita kalau mempergunakan Corynebacterium itu harus digunakan sebagai seed treatment awal dari pertanaman padi sawah. Selanjutnya nanti Pak Kasno sebagai petani saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat Corynebacterium ini. Di Desa Melati 2 kita sudah biasa mengembangkan atau memakai Corynebacterium ini untuk pertanaman padi sawah. Kepada Bapak Kasno, nanti silahkan dipraktekkan bagaimana cara membuat Corynebacterium ini. Halo Indonesia, para petani, para sahabat saya, seluruh Indonesia. Saya nama Kasno, salah satu ketua dari kelompok tani anggrek yang beralamat di Dusun Kemiri, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat Corynebacterium, yaitu yang sekarang disebut Paenobacillus. Jadi para sahabat saya bisa nanti ketika saya berikan bagaimana cara membuat Paenobacillus. Jadi hari ini saya sedikit memberikan pengalaman saya, dan hari ini juga saya sudah mengembangkan di Desa Melati ini. Jadi yang pertama sekali perlengkapan yang harus kita persiapkan, yaitu yang pertama aerator. Ya. Aerator ini gunanya nanti untuk memfermentasi dari bahan yang kita butuhkan. Ini yang kedua, galon ataupun botol aqua, ya, 2 buah. Lalu kerak lilin. Ini kerak lilin. Yang kedua, dan selanjutnya ini PK. Ya, PK ini bisa didapat di apotek. PK ini, ya. Nah ini. Baru yang terakhir bahan medianya ini, yaitu air kelapa. Jadi memang ada 2 bahan untuk membuat Paenobacillus ini. Bisa air kentang dan juga bisa air kelapa. Jadi dan ini starter. Ya, starter memang kita dapat dari lab. Ya, memang kita sendiri untuk membuat starter ini memang belum berapa ya, tapi ini dari lab. Nah ini dia bentuk starternya. Nah ini lab. Ya. Jadi yang pertama sekali yang kita lakukan tentang air kelapa ini. Air kelapa ini kita rebus, ya, rebus. Kira-kira memang nggak terlalu udah sampai mendidih, tapi minimal bisa sampai 50 derajat kan panas. Panasnya nggak terlalu panas, bisa ya. Habis itu kita tiriskan, ya, sampai dingin mereka. Lalu sebelum kita masukkan starter ini, kita persiapkan dulu aerator yang kalau bisa 2 suhu. Ya, ini. Yang kedua, botol aqua ini. Ini botol aqua ini dalam ini kan 500 ml ya. Kita isi air kira-kira 300 ml. Lalu diisi PK ini kira-kira dalam 1 botol ini 1/5 dari PK ini. 1/5 kita masukkan. Nah, ini. Lalu berikutnya ini kapas. Ya. Kapas kita masukin dalam aqua ini. Ini kapas. Apa gunanya kapas ini? Ini untuk menyaring udara dari PK ini masuk kemari. Ya. Baru terakhir air kelapanya di sini. Cuman sebelum kita melakukan hal terakhir ini, kita masukkan starter ini dalam 5 liter. Dalam 5 liter 1 scoop. 5 liter 1 scoop ini. Dan gula pasir 75 gram dalam 1 liter. Dalam 5 liter saya. Ya. Ini setelah air kelapa tadi didinginkan, kita kasih, karena ini di sini ada 10 liter air. Jadi dalam 5 liter ini 75 gram gula,
yang tujuannya adalah gula itu untuk merangsang dari bakteri yang ada di dalam air kelapa tadi. Jadi kita kasih gula karena ini 10 liter, kasih 150 gram ya. Lalu berikutnya setelah itu kita masukkanlah starter tadi ya ke dalam air kelapa tadi. Ini kita masukkan. Lalu tadi saya bilang ini kita isi air, ini air bersih ya, air isi ulang aqua, kira-kira kita isi 300 ml. Lalu kita masukkan PK ini 1/5 ya, 1/5 dari yang ada di botol ini. Seperti itu. Lalu kita sedikit lagi. Ini dia. Ini cara fermentasinya. Ini yang dari PK tadi masukkan ke aerator satu. Ya, ini dia. Jadi yang aerator ini masuk ke dalam langsung sampai bawah, lalu keluar ini di atas. Karena apa? Supaya dorongan angin dari sini ya jangan masuk ke, karena ini dan udara di sini. Jadi yang masuk dari sini ini di atas dari atas air ini. Lalu masuk ke kapas. Nah, kapas ini langsung ke bawah. Lalu yang keluar dia di atas. Nah, baru ini kita masukkan ke air kelapa tadi. Ya, ini dia. Seperti ini. Ya. Lalu yang ini untuk mendeteksi apakah air yang di dalam aqua ini tidak keluar. Jadi artinya air yang dari sini langsung masuk kemari, lalu terbuang kemari. Inilah untuk mendeteksi. Nah, di sini ada gelas, di sini kita masukkan. Ya, di sini. Ini mendeteksi daripada itu, ya. Nah, ini baru yang ini masukkanlah ke arus listrik. Ya, arus. Setelah itu kita aerator ini kita masukkan ke arus listrik. Ya, kita lihat di sini tadi air sudah arus sudah masuk kemari. Nah, ini ya. Lalu nah, ini ketika memang di sini dia belum bisa udara masuk kemari, berarti di sini kita perbaiki. Inilah gunanya kerak lilit tadi. Ya, dimana untuk mencari dimana udara yang keluar dari. Jadi kalau bisa ini udara jangan sampai keluar dari sini. Jadi semua masuk ke galon ini. Sudah sempurna ini ya udara.
Jadi ini biarkan selama 15 hari. Ya, 15 hari. Ini jangan cabut dan halus. Ketika mati, wajib kita untuk menggoncang setengah jam sekali. Kita goncang, tujuannya untuk supaya bakteri itu bekerja. Ya, ketika mati lampu, baru bisa kita gunakan. Jadi ciri-cirinya, karena ini sudah jadi, cium aja di sini air udara. Udara di sini tercium bau tape, berarti sudah jadi dia. Memang ketika di sini juga udah bau ya, tapi beda ketika memang berfermentasi selama 15 hari. Itulah tanda sudah jadi. Lalu setelah sudah jadi, tinggal kita bagaimana mengaplikasikan. Jadi aplikasinya kita dari awal di perendaman ya, itu sudah bisa kita lakukan. Jadi cara aplikasinya itu dalam 5 cc per liter air. Jadi tinggal tergantung kita memendam, kalau bisa di ember ya, jangan di sawah ataupun di kolam, karena di situ banyak bakteri. Kalau bisa di air bersih lah. Jadi 5 cc per liter air itu. Lalu ketika di lapangan ya, kita di lapangan juga ukuran sama 5 cc per liter air, umur 14 hari, 28 hari, 42 hari, kalau bisa 65 hari. Itu tujuannya adalah untuk menghambat perkembangan penyakit belas dan rese. Itu tujuannya. Jadi itu penjelasan dari saya, cara membuat Paenibacillus yang hari ini telah kami kembangkan di kelompok tani anggrek. Dan terima kasih para sahabat, para tani Indonesia, selamat bekerja. Mari kita sukseskan pertanian di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani Indonesia, para petani Serdang Bedagai, kali ini Pak Kasno, petani saya, sudah mempraktikkan cara pembuatan Corynebacterium, dan beliau juga sudah sering memanfaatkannya di lahannya. Inilah dia kemasan yang sudah pernah kami buat di Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, yang dimana Corynebacterium ini sekarang yang sering disebut orang dengan Paenibacillus, manfaatnya adalah untuk mencegah dan memperkecil serangan daripada kresek dan juga belas pada tanaman padi sawah. Baik para petani Indonesia, Serdang Bedagai, mari gunakan Corynebacterium ini untuk memperkecil pengeluaran Anda di dalam berusaha tani. Dan juga jika kita memakai ini adalah agensi hayati, maka kita akan mendapatkan pangan yang sehat juga. Ya Pak Kasno ya. Nah, Pak Kasno sudah berulang kali selama 3 tahun sudah memanfaatkan Corynebacterium ini. Kami mengajak para petani seluruhnya agar mau memanfaatkan ini untuk pertanian yang lebih sehat kembali. Baik para petani Indonesia, selamat berkarya, selamat berjuang. Petani itu hebat.